Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadir Rasulillah nukhlisun niyyata lillah. Teman-teman penonton yang mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah takdir Allah berubah? Para penonton yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang beranggapan bahwa takdir Allah itu berubah. Dengan dalih firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Para penonton yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, takdir Allah tidak berubah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berubah. Namun takdir itu memang ada dua macam. Takdir itu ada dua macam. Ada takdir mubram dan ada takdir muallaq. Qada mubram, qada muallaq. Nah, takdir mubram ini adalah ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, adapun yang kedua, takdir mubram, takdir muallaq, qada muallaq, maka dia adalah catatan-catatan yang ada pada malaikat. Jadi para malaikat itu punya catatan. Para malaikat itu punya catatan yang di dalamnya terdapat pilihan. Misalkan jika si fulan bersilaturahim maka usianya 40 tahun. Namun jika tidak bersilaturahim usianya menjadi 20 tahun. Atau jika si fulan melaksanakan silaturahim maka rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia tidak melakukan silaturahim, rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada catatan-catatan yang ada pada malaikat yang terdapat di dalamnya pilihan-pilihan. Dan para malaikat tidak mengetahui mana yang akan terjadi pada makhluk tersebut, pada hamba tersebut setelah terjadi. Para malaikat tidak tahu si fulan itu akan melaksanakan silaturahim atau tidak. Tidak tahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maka dia sudah tahu. Jadi inilah dua takdir, dua macam takdir. Yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang hanya yang diketahui olehnya. Yang kedua, takdir muallaq tadi adalah catatan-catatan yang ada pada para malaikat yang di dalamnya terdapat pilihan-pilihan. Nah, jadi terkait makna ayat yang kita sebutkan di awal tadi, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab, maka para ulama ada dua pendapat para ulama tentang ini. Yang pertama mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat nasikh dan mansukh. Ayat yang hukumnya itu terhapus, tidak diamalkan, hukumnya terhapus karena ada ayat baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayatnya itu terhapus. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah qada mubram. Qada mubram yaitu catatan-catatan yang ada pada malaikat. Begitu juga hadis yang kami sebutkan tadi, la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Ini kan kalau secara translate itu maknanya bahwa tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah kecuali dengan doa. Dan ini tidak benar. Yang dimaksud adalah bahwa para hamba itu punya ikhtiar, punya usaha. Punya ikhtiar, punya kehendak. Akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kehendak manusia, kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ikhtiar
Ya, seperti tadi ketika kita ingin dipanjangkan usia kita, maka kita menjaga silaturahim. Kita ingin rezeki kita dilancarkan oleh Allah, maka kita jaga silaturahim. Karena memang ini disebutkan di hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan antara ayat yang satu dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya adalah demikian. Ya, maknanya adalah bahwa bahwa manusia itu punya ikhtiar, punya kehendak, namun kehendak kita ya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kehendak kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah pada azal, ya, pada saat ketika Allah mengkehendaki kehendak kita tersebut pada azal, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan segala sesuatu, yang ada hanya zat Allah, yang ada hanya Allah. Pada saat itu Allah sudah berkehendak, ya sudah menetapkan apa yang akan terjadi pada makhluknya. Nah, jika kehendak kita tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kehendak kita tersebut terjadi. Namun jika apa yang tidak kita kehendaki, jika yang kita kehendaki tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Ya, intinya ya, bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Akan tetapi kita manusia punya ikhtiar, punya kehendak. Ya, kita punya kehendak, kita punya ikhtiar. Ya, kita boleh, jika kita ingin begini, kita usaha. Adapun hasilnya apa yang akan terjadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, apabila apa yang kita kehendaki tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah pada azal, maka apa yang kita kehendaki tersebut terjadi. Namun jika yang kita kehendaki tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah pada azal, maka tidak akan pernah terjadi. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.